Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manna' Khalil Al-Qattan, memasuki pembahasan yang baru. Nah, ini topik yang ke-6, Asbabun Nuzul. Setelah sebelumnya kita menuntaskan pembahasan tentang Makki Madani. Nah, ini topik ini juga sangat penting ya, Asbabun Nuzul, karena sangat membantu kita untuk memahami bagaimana konteks historis turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini membantu kita memahami kandungan ya, ayat tersebut. Cukup panjang ya uraian beliau di sini tentang Asbabun Nuzul. Ini salah satu topik terpanjang dalam kitab ini. Insyaallah kita akan bahas dalam beberapa kali pertemuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Manna' Khalil Al-Qattan wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi darain. Asbabun Nuzul. Asbab itu jamak dari kata sabab. Sabab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Sabab kita adopsi menjadi sebab. Jadi jamaknya adalah asbab. Nazal al-Qur'anu liyahdiyal insaniyata ilal mahajjatil wadihah. Al-Qur'an itu turun untuk memberikan petunjuk pada manusia kepada tujuan yang jelas. Wa yursyidaha ila thoriqil mustaqim, menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa yuqimalaha usasal hayatil fadilatil lati taqumu di'amatuha 'alal imani billahi wa risalatih, dan juga menegakkan baginya asas-asas kehidupan yang utama, yang tegak pilar-pilarnya itu ya, pilarnya tegak atas keimanan kepada Allah dan risalah. Selain itu wa yuqarrira ahwalal madhi, menetapkan atau menegaskan ihwal masa lampau, wa waqa'i'al hadir, realitas masa kini, wa akhbar al-mustaqbal, serta kabar atau informasi di masa mendatang. Wa aktsarul Qur'ani nazzala ibtida'an li hadhihi al-ahdafil 'ammah. Dan kebanyakan Al-Qur'an ya, maksudnya mayoritas ayat-ayatnya turun pertama kali untuk tujuan umum. Ya, walakin as-sahabata radhiyallahu anhum fi hayatihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad syahadu ahdatsas sirah. Namun para sahabat radhiyallahu anhum dalam kehidupan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyaksikan peristiwa-peristiwa sirah. Peristiwa-peristiwa sirah. Jadi sejak wahyu turun pertama kali ya hingga yang terakhir, mereka merasakan, mengalami itu. Wa qad yaqa'u bainahum haditsun khasun yahtaju ila bayani syari'atillah. Dan terkadang terjadi juga di antara mereka peristiwa khusus yang membutuhkan penjelasan akan syariat Allah tentangnya. Ada peristiwa, lalu kemudian
turunlah ayat Al-Quran memberikan penjelasan perihal itu. Bisa juga au yaltabisu alaihim amrun fayas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu li ma'rifati hukmil islami. Samar yang atas mereka satu perkara, lalu mereka menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya untuk mengetahui hukum Islam berkaitan dengan itu. Makanya ada banyak ayat dalam Al-Quran itu yas'alunak, ya, mereka bertanya kepadamu. Ada misalnya bertanya tentang, ya, tentang bulan, ya. Ada yang bertanya tentang khamar, ya, tentang judi, ya. Ada yang bertanya tentang ar-ruh, ya. Ada yang bertanya tentang berbagai perkara, ya. Dan ini semua kata beliau di sini, ya, fayatanazzalul Qur'anu lidzalikal hadis aw li hadzal su'ali tari, turunlah Al-Quran berkait peristiwa tersebut atau, ya, berkait dengan pertanyaan yang terjadi. Wa mislu hadza urifa bi asbabin nuzul. Nah, perkara semacam ini yang kemudian dikenal sebagai asbabun nuzul. Ya. Jadi asbabun nuzul itu nanti akan dikaitkan dengan dua perkara ini, ya. Ini apa? Realitas atau peristiwa yang terjadi, peristiwa khusus yang terjadi. Lalu Al-Quran turun menyikapi itu. Atau berkaitan dengan pertanyaan. Orang-orang bertanya atau para sahabat bertanya, ya, tentang suatu pertanyaan. Kemudian setelah pengantar ini, ya, beliau rahimahullah memberikan ulasan tentang bagaimana bentuk perhatian, ya, para ulama tentangnya, ya. Secara ringkas juga, hanya satu paragraf, ya, beliau kemukakan. Inayatul ulama ibi, perhatian ulama akan asbabun nuzul ini. Wa qad i'tana al-bahithuna fi ulumil Qur'ani bi ma'rifati sababin nuzul. Para pembahas ulumul Quran itu memberikan perhatian terkait ma'rifah sababun nuzul, ya, pengetahuan tentang sebab turun. Wala masu syiddatal hajati ilaihi fi tafsiril Quran, dan mereka menyadari betapa pentingnya, ya, betapa urgennya, betapa butuhnya kepada asbabun nuzul ini dalam menafsirkan Al-Quran. Fa'afradahu jama'atu minhum bitalif, maka sekelompok di antara mereka pun menyusun secara khusus, ya, menyusun kitab secara khusus tentang sababun nuzul atau asbabun nuzul, ya. Wa min ashharihim, yang paling terkenal di antara mereka itu, ya, itu adalah Ali bin al-Madini, ya, Ali bin al-Madini, Syekhul Bukhari. Ini salah seorang guru Al-Bukhari, ya. Guru Imam Al-Bukhari, ya. Itu sangat terkenal. Beliau memberikan perhatian di dalam pembahasan sababun nuzul. Tsumal Wahidi, kemudian Al-Wahidi. Al-Wahidi yang paling banyak kitabnya dipakai, ya. Fi kitabihi asbabun nuzul, ya, dalam kitabnya asbabun nuzul. Saya lihat banyak kitab-kitab tafsir itu dicetak dibarengkan dengan kitab ini. Saya dulu kitab tafsir Jalalain itu ada versi yang menyertakan sababun nuzul yang diambil dari kitab Al-Wahidi, ya. Jadi satu kitab, modelnya itu satu kitab, ya, tafsir, kemudian di hasyiahnya, di bagian sampingnya itu ditulis sababun nuzul, samping atau bawahnya, ya. Itu ditulis sababun nuzul, diambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Wahidi. Tsumal Ja'bari, kemudian Al-Ja'bari,
ya. Al-Ja'bari ini juga menulis ya allazi ikhtasara kitab al-Wahidi, yang mengikhtisar, meringkas kitab al-Wahidi bihazfi asanidihi wa lam yazid alaihi syai'a, dengan menghapus sanadnya, ya, sanad kitabnya dihapus karena kepanjangan, dia ringkas dengan menghapus sanad dan tidak menambahkan sedikit pun. Jadi Al-Ja'bari hanya menghapus sanadnya sehingga kitab itu menjadi lebih ringkas. Suma Syekhul Islam Ibnu Hajar, ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Hajar, ini maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang menulis syarah Al-Bukhari, ya, Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari. Salah seorang ulama multi disiplin. Dia pakar di bidang tafsir juga, ya, di bidang fikih juga, di bidang hadis juga, ya, tapi yang lebih dikenal itu di bidang ilmu hadis, ya. Jadi beliau menyusun kitab Fathul Bari, ya. Salah satu kitab beliau yang monumental. Juga beberapa kitab dengan berkaitan dengan ilmu hadis yang lain. Nah, termasuk juga Asbabun Nuzul, ya. Kitab Asbabun Nuzul ini juga beliau susun dan sangat banyak, sangat besar, tapi tidak sampai ke kita secara utuh, ya. Allazi allafa kitaban fi asbabin nuzul, yang menyusun sebuah kitab tentang asbabun nuzul ini, Atla As-Suyuti ala juz'im musawwadatihi wa lam yatayassar lahu al-wuqufu alaihi kamilan, yang didapati oleh As-Suyuti satu juz yang, ya, dari kitab itu, tetapi beliau tidak mendapatinya secara utuh, secara lengkap, dan juga tidak sampai ke kita jadinya, ya. Wallahu alam kalau sekarang apakah sudah ditemukan manuskrip, ya. Tapi sampai kitab ini ditulis belum, ya. Summa Suyuti, kemudian As-Suyuti juga, ya, Imam As-Suyuti sendiri, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu penulis tafsir Jalalain itu, ya. Alladzi qala an nafsih, yang berkata tentang dirinya, wa qad allaftu fihi kitaban hafilan, ya, mujazan muharrara lam yu'allif misluhu fi hadzal naw'. Dia berkata, Suyuti berkata, aku telah menyusun tentang Asbabun Nuzul ini kitab yang satu kitab yang lengkap, satu kitab yang lengkap, ringkas. Jadi dia lengkap, ringkas, ya, gimana itu, ya, padat maksudnya, ya. Yang tertata sedemikian rapi, yang belum pernah disusun semisalnya dalam bidang ini kata beliau, ya. Samaituhu Lubab al-Manqul fi Asbabin Nuzul. Nama kitabnya Lubab al-Manqul fi Asbabin Nuzul. Itu karya Imam As-Suyuti, ya. Jadi itu, ya, banyak kitab sebetulnya yang disusun para ulama tentang Asbabun Nuzul, ya, tapi yang paling terkenal tadi karya Al-Wahidi, ya. Nah, kemudian ma yu'tamadu alaihi fi ma'rifati sababin nuzul, yang dipegang, yang menjadi sandaran dalam pengetahuan tentang sababun nuzul. Wal ulama'u ya'tamiduna fi ma'rifati sababin nuzuli ala sihhatir riwayati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabah. Para ulama itu berpegang dalam pengetahuan tentang sebab turun ini berdasarkan kesahihan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat. Jadi penyandarannya itu riwayat, ya. Fa inna ikhbar as-sahabi an misli hadza idza kana sharihan la yakunu birra'yi. Maka karena kata beliau di sini, pengabaran sahabat tentang perkara semacam ini, kalau itu sharih itu maksudnya lugas, kalau itu dinyatakan sebagai
dinyatakan secara lugas sebagai sababun nuzul, itu la yakunu birra'i. Niscaya bukan berdasarkan ra'i. Bal yakunu lahu hukmul marfu'. Ya, tetapi baginya hukum marfu'. Maksudnya begini ya. Kalau kita lihat tingkatan periwayatan itu kan ada namanya riwayat yang marfu', itu berarti dia dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tingkatan riwayat yang lebih rendah namanya mursal. Mursal itu dinisbatkannya kepada sahabat. Ada juga tingkatan di bawah namanya maqtu, yaitu dinisbatkannya kepada tabi'in. Nah, hadis mursal itu atau riwayat mursal itu tadi kan dinisbatkannya kepada sahabat. Tetapi ada yang namanya hadis mursal itu marfu hukman. Dia itu marfu secara hukum. Jadi meskipun dia mursal tetapi dianggap marfu. Dianggap itu bersumber dari Nabi SAW, bukan semata berasal dari sahabat. Itu mursal yang dihukumi marfu. Nah, salah satu kriteria mursal itu yang dihukumi marfu itu adalah perkara-perkara yang bukan dikaitkan dengan ra'yu, yang tidak ada ruang bagi ra'yu di situ. Jadi kalau ada riwayat mursal dari sahabat, kemudian tidak ada peluang ra'yu, tidak ada peluang ijtihad di situ, maka itu dihukumi marfu. Ya. Begitu maksudnya. Ya. Qala Al-Wahidi berkata, la yahillul qawlu fi asbabi nuzulil kitabi illa birriwayati was-sima'i mimman syahadu tanzila wa waqafu 'ala al-asbab wa bahithu an ilmiha wa jaddu fit talab. Tidak halal atau tidak boleh ada qaul tentang asbabun nuzulil kitab, ya, sebab turunnya Alkitab, kecuali berdasarkan riwayat dan sima', ya, dari orang yang memang menyaksikan tanzil, ya. Ini para sahabat yang menyaksikan wahyu itu turun, dan mereka memperhatikan sebab-sebab itu, membahas ilmunya dan bersungguh-sungguh dalam mencari. Ya, ini penegasan bahwa memang harus berdasarkan riwayat dan sima'. Wa hadza huwa nahju ulama'is salaf. Ya, inilah metode para ulama salaf. Faqad kanu yatawarra'una an ay yaqulu syai'an fi dzalika duna tasabbut. Mereka sangat berhati-hati, ya, untuk menyatakan sesuatu tentang itu tanpa memastikan, ya, tanpa proses validasi. Jadi mereka sangat berhati-hati. Ya, misalnya di sini beliau mengutip ungkapan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini salah seorang tabi'in, ya, salah satu ulama terkemuka di Basrah. Qala Muhammad bin Sirin, ya, berkata Muhammad bin Sirin. Ungkapan Muhammad bin Sirin sering dipakai untuk menegaskan pentingnya sanad. Ya, jadi kalau baca ungkapan misalnya, perhatikanlah, ya, bahwa sanad itu bagian dari din. Ya, karena itu perhatikanlah dari siapa kalian mengambil. Itu ungkapan yang terkenal dari Ibnu Sirin. Dia berkata, sa'altu Abidah, aku pernah bertanya kepada Abidah. Ya. Ini salah seorang sahabat junior, ya. Dia masuk Islam itu sekitar 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abidah bin Amr As-Salmani. Jadi dia bertanya kepada Abidah an ayatin minal Quran, tentang satu ayat dari Al-Quran. Faqal, lalu Abidah berkata apa? Ittaqillaha wa qul sidada. Zahabal ladzina ya'lamuna fi ma anzalallahu minal Qur'ani wa huwa ya'ni as-sahabah. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah yang benar. Telah pergi orang-orang yang mengetahui, ya, terkait apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an. Yang dia maksud adalah yakni as-sahabah. Maksudnya hati-hati, ya, menyatakan sesuatu tentang Al-Qur'an.
Dan itu memang didukung oleh hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi itu menegaskan mangqala fil Qur'ani bi ra'ih. Ya, itu larangan. Siapa berkata tentang Al-Qur'an itu dengan ra'yunya semata. Itu dilarang keras. Nah, termasuk asbab nuzul karena asbab nuzul itu bagian dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi ngarang-ngarang tentang asbab nuzul itu dilarang keras. Nah, wa idza kana hadza huwa qaul Ibn Sirin min a'lami ulama'i tabi'in taharriyan lirriwayah wa diqqatan fi an-naql fa innahu yadullu ala wujubil wuqufi 'inda asbabin nuzulis sahihah. Jika ini merupakan ungkapan Ibnu Sirin dari kalangan terkemuka ulama tabi'in yang sangat memperhatikan riwayat ya dan telitian dalam menukil, maka itu menunjukkan wajibnya berpegang kepada sebab nuzul yang sahih, sebab nuzul yang sahih. Walidza fa innal mu'tamada min dzalika fi ma ruya min aqwali sahabati ma kanat sigatuhu jariyatan majral musnad. Oleh karena itulah yang mu'tamad, yang dapat dijadikan sandaran dari riwayat-riwayat itu adalah yang diriwayatkan dari aqwalus sahabah yang sigat atau redaksinya itu memang menunjukkan redaksi musnad dalam bentuk periwayatan yang sharih, misalnya sami'tu, aku dengar ya, atau apalagi ya, haddatsani atau haddatsana akhbarana. Jadi jelas redaksinya, itu namanya redaksi sharih kalau dalam periwayatan hadis. Redaksi yang tidak sharih itu seperti redaksi an itu kan tidak sharih sebetulnya ya. Kalau sebut redaksi an itu dari si A, dari si B, itu sebetulnya dalam ilmu hadis redaksi mu'an begitu, itu menunjukkan redaksi yang tidak lugas ya, itu dia ditanda tanya, itu dia dengarkan, dia baca atau bagaimana ya. Makanya redaksi mu'an itu termasuk yang dikritisi. Biasanya kalau dalam teks-teks hadis yang lugas itu menggunakan sigat sigat periwayatan yang sharih, yang menunjukkan memang ada ketersambungan sanad. Kalau hanya berkata dari si A, dari si B, itu bisa jadi apa? Dia tidak dengar langsung. Makanya ada nanti dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis mu'an, hadis yang an ini. Yaitu secara umum hadis seperti itu dhaif sigatnya. Jadi nanti ada beberapa catatan, ada beberapa syarat. Ya, tapi secara umum sigat mu'an itu bermasalah. Ya. Itu harus sharih, dia harus lugas. Ini dia dengar, dia baca atau bagaimana? Makanya penting itu akhbarana atau haddatsana ya. Atau sami'tu ya, sami'na. Nah, itu perlu. Nah, dalam periwayatan sawabun nuzul pun juga demikian. Ya. Bihaitsu takunu hadhihi sigatu jazimatan bi annaha sababun nuzul. Di mana redaksi ini lugas menyatakan bahwa itu sababun nuzul. Jadi dijauhi itu kesan bahwa ini penafsiran. Misalnya ada yang mengatakan saya mengira ya, saya rasa ini terkait dengan ayat ini. Kalau begitu itu masih dipertanyakan. Tapi kalau riwayatnya jelas bahwa sahabat ini mengatakan begini ya, ayat ini turun berkaitan dengan ini ya, lugas gitu ya. Wa dhahaba as-Suyuti ila anna qawla at-tabi'i idza kana sharihan fi sababin nuzuli fa innahu yuqbalu wa yakunu mursalan. Ya, idza sahhal musnadu ilaih. As-Suyuti ya menyatakan bahwa pendapat ucapan tabi'i, jadi bukan hanya sahabat, As-Suyuti meluaskan juga sampai ke kalangan tabi'in, seorang tabi'in, kalau itu lugas ya, berkaitan dengan sawabun nuzul, maka itu bisa diterima ya, dan dianggap mursal ya, dianggap riwayatnya mursal. Kalau sah ya, sah penyandaran itu kepadanya ya, kalau sanadnya sahih penyandarannya sahih.
Wa kana min a'immati tafsir alladziina akhadhu 'ani sahabati ka Mujahidin wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa ta'tada bi mursal akhar. Di antara para imam ahli tafsir yang mengambil dari kalangan sahabat itu adalah Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, ya. Dan itu didukung dengan mursal, riwayat mursal yang lain. Ini Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair ini mufassir dari kalangan tabi'in, ya. Nah, mereka banyak menggunakan riwayat dari sahabat. Bahkan Al-Wahidi, ya, yang tadi kita sebut kitab beliau Sebabun Nuzul yang sangat terkenal itu agak tasahul, ya, agak bermudah-mudah dalam mengambil periwayatan ini, bahkan juga mengambil dari riwayat yang sezaman dengan beliau, bukan hanya tabi'in tapi di bawahnya tabi'in lagi. Wa qad akhadha Al-Wahidi 'ala ulama'ihi, wa qad akhadha Al-Wahidi 'ala ulama'i asrihi. Al-Wahidi juga berpegang, ya, terhadap ulama yang semasanya dengan dia, tasahulahum fi riwayat Sababun Nuzul, sikap tasahul mereka terkait terkait Sababun Nuzul. Maksudnya beliau ini meninjau, ya, mengkritisi sikap ulama semasa beliau yang tasahul. Jadi Al-Wahidi mengkritisi sikap ulama di masa beliau yang bersikap bermudah-mudah dalam menerima periwayatan. Bahkan waramahum bil ifki wal kadzib. Ya, beliau bahkan sampai melontarkan ungkapan, ya, bahwa itu bentuk kedustaan, ya. Kalau sampai bermudah-mudah, maksudnya, ya, sikap bermudah-mudah dalam mengambil periwayatan Sababun Nuzul, itu bisa menjatuhkan pada kedustaan dan kebohongan. Wa hadzarahu minal wa'idis syadid, bahkan mengancam mereka, ya, mengingatkan mereka, mentahzir mereka, ya, akan adanya ancaman yang keras. Haits yaqul, ya, di mana beliau mengatakan, amal yaum, ya, fakulu ahadin ikhtari'u syai'an wa yakhtaliqu ifkan wa kadhiba mulkiyan zamama ilal jahalah ghayra mufakkirin fil wa'idi lil jahili bisababil ayah. Ini ungkapan yang sangat keras sebetulnya, ya. Beliau mengatakan, adapun pada hari ini, pada saat ini, ya, sekarang, ya, ini di masanya beliau, ya, setiap orang itu bisa mentapkan sesuatu, dia membuat kedustaan dan kebohongan, ya, menjatuhkan dirinya ke dalam kejahilan tanpa memikirkan ancaman, ya, bagi orang yang jahil. Ancaman bagi orang yang jahil disebabkan ayat. Maksudnya kan itu ada larangan, ya, larangan ra'yu tadi. Jadi, jangan bermudah-mudah, ya, dalam pembahasan Sababun Nuzul sehingga kemudian mengambil riwayat yang tidak jelas atau berdasarkan ra'yu, ya, dan sebagainya. Itu beliau ingatkan betul, ya, karena itu bisa terjatuh ke dalam ancaman, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ikhwahillah rahmatullahi alaikum, ya, satu topik lagi sebelum kita diskusi. Ini berkaitan dengan ta'rifus sabab. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan sababun nuzul? Ini dimaksudkan oleh para ulama tentang. Wa sababun nuzul ba'da hadza tahqiqi yakunu qasiran ala amrayn. Tadi sebetulnya sudah disinggung, ya. Jadi sebabun nuzul setelah tahqiq, ya, uraian yang disampaikan sebelum, yang ringkas, ya, bisa yakunu qasiran ala amrayn. Ya, bisa disebutkan secara ringkas, itu terbatas pada dua perkara. Apa itu? Perkara yang pertama, awalan an tahdutsa hadisatun fayatanazzalul Qur'anul Karimu bi sya'niha, atau fayatanazzalul Qur'anul Karimu bi sya'niha. Terjadi suatu peristiwa lalu turunlah Al-Qur'anul Karim berkaitan dengannya.
Wa dzalika kalladzi ruya 'an Ibnu Abbas qala. Ini seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Contohnya ini maksudnya. Misalnya ada ini sebabun nuzul surah Al-Lahab. Nah, itu pernah kita bahas ketika menjelaskan tafsirnya. Itu kan ceritanya Ibnu Abbas ya menyebutkan wa anzir ashiratakal aqrabin ya di surah Asy-Syu'ara ini. Peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Nah, ketika turun ayat di surah Asy-Syu'ara itu ayat ke-214. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida Safa. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau naik ke Bukit Safa. Bukit Safa yang ada di Mekah itu yang sekarang menjadi bagian dari aktivitas sa'i itu ya. Biasa kita dengar kan istilah Safa Marwah. Nah, ini Bukit Safa, beliau naik di situ. Fahatifa lalu beliau berseru, "Ya Sobahah. Ya Sobahah." Ya. Karena kebetulan di pagi hari waktu itu beliau naik. Ya Sobahah itu ungkapan. Wahai orang-orang, ya, di waktu yang ada di pagi hari ini. Atau kalau bahasa sekarang bisa mungkin ya, selamat pagi. Siapa saja orang ada di pagi ini. Perhatian. Kira-kira begitu ya. Fajatama'u ilai, lalu berkumpullah mereka semua. Faqala, lalu beliau berkata, Ara'aitukum law akhbartukum, ya bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kepada kalian anna khailan takhruju bisafahi hadzal jabali akuntum musaddiqi, bahwa ada pasukan yang bersiap ya keluar dengan hendak menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan membenarkanku? Qalu, mereka berkata, majarabna alaika kadziba, majarabna, kami tidak pernah mendapatimu ya, mendapati atasmu kedustaan. Artinya tidak pernah mereka mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta sedikit pun. Itu kan bahasa lain dari kami membenarkan, gitu. Dan Nabi bertanya, apakah kalian akan membenarkan aku? Lalu mereka menyatakan, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Itu artinya mereka membenarkan. Lalu beliau mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid, maka sungguh aku mengingatkan kepada kalian ya di hadapanku nanti akan ada azab yang amat pedih. Maksudnya kalau kalian ingkar dengan tuntunan atau risalah yang aku bawa, ada ancaman azab yang pedih. Faqala Abu Lahab, lalu berkatalah Abu Lahab ya, salah seorang tokoh Quraisy saat itu, Abdul Uzza ya. Ini paman Nabi SAW, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bersaudara dengan Abu Talib ya. Dia berkata, tabballak innama jama'tana lihaza, ya celakalah engkau ya, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, apakah hanya kau kumpulkan kami untuk perkara semacam ini? Summa qam, lalu dia pun berdiri ya, jadi pergi maksudnya, beranjak. Fa nazzalat hadhihi, lalu turunlah surah ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, riwayat Ibnu Abbas ini kemudian dianggap sebagai sababun nuzul ya, karena ayat ini apa? Menceritakan tentang hadisah, satu peristiwa yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Jadi bukan sebab turunnya ayat Asy-Syu'ara ya, tapi sebab turunnya Al-Lahab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sanian ayyus ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fayatanazzalal Qur'anu bi bayanil hukmi. Ditanyainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, lalu turunlah Al-Qur'an menjelaskan hukum tentangnya. Kalladzi kana min Khawlat binti Tha'labata indama zahara minha zawjuha Aus bin Samit fazahabat tashtaki min zalik. Seperti yang terjadi ya berkaitan dengan Khawlah binti Tha'labah ketika dia dizihar oleh suaminya Aus bin As-Samit. Ya, ini pembahasan zihar. Ya, kita tidak bahas hukum di sini ya. Maksudnya ada ayat zihar itu turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi
ada Aus ya, sang suami itu menzihar istrinya ya, menyatakan punggungmu seperti punggung ibuku misalnya ya, dia katakan begitu. Fazahabat tashtaki min zalik, lalu datanglah Khawla ini mengadukan perkara itu ya, ini diceritakan oleh Aisyah. An Aisyah taqalat, dari Aisyah dia berkata, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai' ya, maha agunglah allazi wasi'a sam'uhu kulla syai', yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Kemudian Aisyah mengatakan, inilah asma'u kalama Khawlata binti Tha'labata wa yakhfa alayya ba'duhu wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar, sungguh mendengar ya, aku sungguh mendengar ucapan Khawlah binti Tha'labah ya, tetapi samar bagiku sebagiannya, artinya dia tidak ingat utuh, tidak ingat semuanya. Tetapi yang jelas wahia tashtaki zaujaha ila Rasulillah SAW, dia mengadukan ya, suaminya, mensyakwa suaminya kepada Rasulullah SAW. Wahia taqul, dia menyatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, akala syababi wa nasartu lahu batni hatta idza kabura sinni wa anqata'a waladi zahara minni. Ya. Wahai Rasulullah, ini dia mengadukan suaminya ya. Dia telah menghabiskan masa mudaku. Ya, dan membesarkan perutku. Maksudnya membuat dia hamil ya dan sebagainya. Sampai kemudian ketika aku sudah tua dan terputus keturunan, maksudnya tidak bisa melahirkan lagi, sudah tidak bisa melahirkan lagi, dia menziharku. Nah, ini ungkapan kesal ini, ya. Kesal ini, suami saya itu begini-begini ya, dia sudah lama dengan saya, menghabiskan masa muda aku, artinya dia sudah lama denganku ya, kemudian aku hamil ya, aku punya anak ya, sampai tidak bisa melahirkan lagi, mungkin karena sudah menopause, sudah tua begitu. Ternyata suaminya malah menzihar dia. Ya, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah aku mengadu kepadamu. Ya, qalat, ya berkatalah Aisyah lagi, fama barihat hatta nazzala Jibril biha ulail ayah. Tidak lama kemudian turunlah Jibril dengan ayat-ayat berikut. Ya, turunlah ayat di awal surah Al-Mujadalah itu. Ya. Nah, ini bagian awal ya. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan yang mengadu kepadamu tentang suaminya. Ya, wa huwa Aus ibn Samit. Nah, inilah kemudian para ulama disebut juga sebagai asbabun nuzul. Karena Khawla ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ya, ditanya itu bukan sekedar bertanya ya, yas'alunaka atau bagaimana ya, tapi bertanya itu juga bisa dalam bentuk tadi, mengadukan. Saya punya istri begini, saya punya suami begini, saya punya anak begini. Nah, gitu ya. Itu juga termasuk bagian yang kedua ini. Ya. Hanya saja ya, beliau menegaskan di sini, ya, Syekh Manda Khalil Al-Qattan menegaskan, wala ya'ni hadza ayyal tamisal insanu likulli ayatin sababa. Ini tidak berarti bahwa manusia itu bisa mengetahui setiap ayat itu sebabnya. Nah, tidak berarti juga semua ayat itu jelas diketahui sebabnya. Fa innal Qur'ana lam yakun nuzuluhu waqfan 'alal hawadits wal waqa'i' aw 'alas su'ali wal istifsar. Balkan Al-Qur'anu yatanazzalu ibtida'an bi aqaidil imani wa wajibatil islami wa syara'i illahi ta'ala fi hayatil fardi wa hayatil jamaah. Ya, karena Al-Quran itu tidak selalu turunnya itu berkaitan dengan satu peristiwa dan realitas, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan realitas yang ada.
atau untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Tetapi terkadang Al-Quran itu turun begitu saja, ya, ibtidaan, tanpa didahului oleh sebab tertentu, turun begitu saja. Apa sebabnya? Ya turun saja. Ya, sama kalau kita baca misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa sebab turun? Ya nggak ada, turun saja. Nah, itu apa? Karena Al-Quran itu kadang turun apa? Ibtidaan, turun, ya, turun begitu saja sejak semula tanpa ada sebab khusus. Bi aqaidil iman wa wajibatil islam wa syara'illahi ta'ala fi hayatil fardhi wa hayatil jamaah, membawa ya ulasan tentang akidah, ya, aqaidil iman, ya, akidah perkara keimanan, kewajiban dalam Islam, syariat Allah Ta'ala dalam kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Qala Al-Ja'bari berkata, nazzala al-Qur'anu ala qismain. Ya, Al-Quran itu turun dalam dua jenis, dua bentuk. Kasama apa? Qismun, ya, qismun nazzala ibtidaan. Bagian yang turun begitu saja, tidak ada latar belakang khususnya. Wa qismun nazzala uqba waqi'atin aw su'al, dan ada bagian yang turun setelah satu peristiwa atau pertanyaan. Nah, jadi kalau baca kitab sebab nuzul seperti tadi karya Al-Wahidi, tidak semua ayat itu ada sebab nuzulnya. Ya, bisa tidak, karena tidak diketahui, bisa juga karena memang ya tidak ada. Gitu. Turun begitu saja, ibtidaan. Makanya jangan mencari semua ayat itu, mana sebab nuzul ayat ini, mana ya, belum tentu semua itu ada. Waliza yu'arrafu sababun nuzuli bima yati. Oleh karena itulah didefinisikan, ya, sababun nuzul itu sebagai berikut. Huwa ma nazala Qur'anum bi sya'nihi waqta wuqu'ihi ka hadisatin aw su'al. Yaitu sababun nuzul itu apa? Perkara yang turun Al-Quran itu tentangnya ketika terjadinya suatu peristiwa atau karena ada pertanyaan. Jadi sababun nuzul itu dikaitkan dengan dua perkara tadi, peristiwa tertentu atau pertanyaan. Pertanyaan itu termasuk tadi pengaduan, ya, ada yang datang kepada Nabi SAW mengadukan orang lain. Nah, itu juga masuk dalam pembahasan sababun nuzul, ya. Kemudian di paragraf terakhir begini, Syekh Manna Khalil Al-Qattan memberikan tambahan, ya, di antara bentuk ifrat, ya, wa minal ifrati fi ilmi sababin nuzul. Di antara bentuk ifrat itu apa? Berlebih-lebihan, ya, di antara bentuk sikap berlebihan tentang ilmu sababun nuzul, anna tawassa'a fi, kita meluaskannya. Mestinya hanya terbatas pada 2 poin, tapi diluaskan menjadi apa? Misalnya, wa naj'ala minhu ma huwa min qabilil akhbari 'anil ahwalil madiyati wal waqa'il ghabirah. Kita jadikan di antara sababun nuzul itu misalnya berdasarkan peristiwa, kabar tentang masa lampau. Kan tidak ada sababun nuzulnya. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, apa sababun nuzulnya? Kan tidak ada mestinya. Ngapain dicari-cari sababun nuzul tentang kabar-kabar masa lampau? Wal waqa'il ghabir, atau realitas perkara-perkara yang samar, tidak jelas, ya. Qala Suyuti berkata, walladzi yataharraru fi sababin nuzuli annahu ma nazalatil ayatu ayyama wuqihi li yukhrij, ya, yang melakukan tahrir terkait sababun nuzul, maksudnya menganalisis, mengkaji, ya, dengan detail. Annahu ma nazalatil ayatu ayyama wuqu'i, ya, li yakhruja ma dzakarahu al-Wahidi fi tafsirihi fi suratil fil min anna sababaha qissatu qudumil habasyah. Ya, ini beliau sebutkan contoh, ya, terkait sebab turunnya, yang tidaklah ayat itu turun berkaitan dengan peristiwa terjadinya itu. Ini untuk mengeluarkan apa yang diucapkan oleh Al-Wahidi dalam tafsir beliau tentang surah Al-Fil.
Nah, misalnya mengatakan bahwa sebabnya itu adalah kisah datangnya Habasyah, kisah datangnya pasukan gajah itu bukan sababun nuzul. Ya, kisah kejadian Habasyah itu kan, kalau misalnya kita menerima pendapat yang menyatakan Nabi itu lahir pada saat tahun gajah, itu kan berarti 40 tahun sebelum kenabian. Masa sebab nuzulnya 40 tahun yang lalu? Tidak relevan. Bahwa memang dulu ada pasukan gajah kemudian Allah ceritakan, iya. Tapi kan bukan berarti datangnya pasukan bergajah itu menjadi sebab turunnya surah Al-Fil. Jadi menyatakan seperti itu namanya ifrat. Itu lebay, ya, kalau bahasa kira-kira sekarang lebay, berlebihan. Tidak segitunya juga, ya. Fa inna dzalika laisa min asbabin nuzul fi syai', karena yang demikian itu bukanlah sebabun nuzul, ya, tentang sesuatu pun. Bal huwa min babil ikhbari 'anil waqa'il madhiyah, tetapi itu merupakan bagian pengabaran tentang peristiwa-peristiwa lampau. Ya kadzikri qissati qaumi Nuhin wa 'Adin wa Tsamud wa bina'il baiti wa nahwi dzalik, seperti kisah tentang kaumnya Nabi Nuh. Kisah kaum Nabi Nuh, apa sebab nuzulnya? Apa karena kaum itu dulu pernah ada? Kan enggak begitu. Ya, kaum 'Ad, Tsamud, ya, membangun Ka'bah, ya, dan sebagainya. Wa kadzalika dzikruhu fi qaulih. Demikian pula dengan penyebutannya Al-Wahidi, ya, terkait firman Allah Subhanahu wa taala ini di surah An-Nisa, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Itu sababut tikhazihi khalila. Itu adalah sebab Ibrahim itu diangkat sebagai khalil, sebagai kekasih Allah. Maka As-Suyuti mengatakan falaysa dzalika min asbabin nuzulil Qur'ani kama la yakhfa. Maka yang seperti itu pun bukan bagian dari asbabun nuzulil Qur'an, ya, dan itu tidak samar perkara seperti itu. Mestinya jelas bahwa perkara-perkara semacam itu bukanlah sababun nuzul, ya. Jadi sekali lagi, sababun nuzul itu terkait dua perkara. Satu tadi apa? Menyikapi atau merespon peristiwa atau realitas saat itu, bukan yang masa lampau, kisah para umat terdahulu, nabi-nabi sebelumnya, bukan itu maksudnya. Termasuk pasukan gajah tadi, yaitu kejauhan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan, ya, pengaduan dan sebagainya. Jadi sababun nuzul itu di situ. Makanya tidak semua ayat Al-Qur'an itu ada sababnya. Allahu a'lam bishawab, ya.